Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,49% ke angka 7.931. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih bergerak downtrend. Laporan keuangan, rugi bersihnya menyusut dan ternyata JP Morgan masih menghold saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Investor Kakap yang menambah koleksi GoTo saat rilis laporan keuangan. Jadi jika kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, beberapa investor kakap terpantau masih menambah koleksi saham GoTo saat melaporkan kinerja keuangan semester 1 tahun 2025. Dan jika kita baca lebih lanjut dari data Bloomberg, ada dua pemodal besar yang menambah koleksi saham Gojek. Pertama itu JP Morgan, dan kedua bisa kita baca di sini itu ada Deutsche Bank AG yang masih membeli 7,61 juta sehingga koleksinya menjadi 976,13 juta saham Gojek. Rata-rata average-nya itu sekitar 87, dan jika kita baca untuk JP Morgan rata-rata average-nya itu di sekitar 70. Jadi saat ini kedua investor besar ini sebenarnya masih merugi. Sekarang kita lihat dulu untuk GoTo. GoTo memang secara teknikal saat ini tidak begitu oke. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk naik di atas 65 dan 66 ternyata gagal. Sempat opening di atas di 67 tapi candle tidak oke, candle merah. Saat ini kembali melemah di garis EMA 50. Jadi untuk GoTo apabila teman-teman saat ini masih hold, sudah harus hati-hati. Karena apabila terkonfirmasi GoTo gagal bertahan di atas 63, cara pergerakan GoTo akan downtrend kembali. Jadi memang penurunan hari ini belum mengkonfirmasi GoTo turun bawah garis EMA 50 yang saat ini sekitar 63, tapi tentu harus perhatikan apabila satu minggu ke depan GoTo mencoba untuk bertahan di 63 gagal, masih lanjut turun, cara pergerakan GoTo berpotensi untuk downtrend kembali. Untuk laporan keuangan memang saat ini jika kita baca di sini ada penyusutan rugi bersih. Jadi bisa kita lihat penyusutan rugi bersihnya itu kira-kira 73 atau 74%. Jadi rugi bersihnya itu turun menyusut 74%. Dan laporan keuangan sebenarnya mulai membaik tapi ini masih belum mendapatkan profit. Jadi pendapatan memang masih naik tapi secara keseluruhan karena beban kerja masih lumayan besar sehingga GoTo masih mencatatkan rugi. Dan sekarang data broker summary coba kita lihat untuk GoTo. Asing sebenarnya terus masuk, 2 hari terakhir asing keluar, tapi ini kalau masih kecil jika kita lihat akumulasi yang terus dilakukan asing sebelumnya. Dari broker summary ini juga terpantau ada distribusi. Jadi untuk GoTo, apabila teman-teman saat ini ingin coba pantau dan entry, bisa wait and see dulu. Jika terpantau GoTo masih bisa naik kembali di atas garis EMA 50, menurut masih menarik untuk coba spekulasi buy. Karena cara pergerakan GoTo masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya dengan target terdekat di 68-70 untuk target swing-nya. Tapi jika terpantau GoTo mencoba naik di atas 63 gagal dan cara candle terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50, harus hati-hati. Target penurunan terdekat memang di 60, tapi jika terkonfirmasi break 60, GoTo akan lanjut turun ke 55. Dan sekarang pergerakan akan mulai downtrend kembali. Jadi sebelumnya memang GoTo mulai sideways di sekitar 55 sampai 58, mulai membentuk high low, tapi saat ini masih tertahan di sekitar garis EMA 50. Jadi GoTo menarik apabila bisa naik kembali di atas garis EMA 50 dan sebaiknya hindari dulu apabila GoTo gagal naik di atas garis EMA 50. Dan sekarang kita coba lihat NCKL. NCKL hari ini kembali naik. Cara pergerakan bisa kita lihat NCKL masih bergerak sangat uptrend. Minggu lalu memang sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 1030 walaupun sempat menyentuh sekitar harga 1065. Belum sempat turun ke sekitar 950, baru di sekitar harga 960. NCKL masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Kenaikan hari ini 1% lebih memang candle tidak begitu oke, masih gagal naik di atas 1030, tapi minimal saat ini berhasil naik di atas harga 1000. Dan 1000 saat ini masih berupa support untuk NCKL. Dan NCKL memang dari awal bulan ini sudah masuk watchlist kami, beruntung untuk member kan cara pergerakan masih melanjutkan uptrendnya. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk NCKL, pada kenaikan hari ini asing masih masuk. Dalam 2 minggu ini asing terpantau masih akumulasi dan bisa kita lihat ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga NCKL saya lihat besok masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1030. Ini menarik apabila terkonfirmasi break. NCKL akan lanjut uptrend. Target terdekat tuh di sekitar 1080 sampai target lebih jauh di 1150 untuk target kenaikannya.
Jadi untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, misalnya bisa jadikan harga 930 sampai 950 untuk target take profit atau target untuk di hold selama tidak turun bawah zona ini. Selama zona ini tidak terlewati, cara pergerakan NCKL belum ada tanda-tanda untuk patah trend. Jadi masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, harga saat ini sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman sekarang baru mau entry di harga atas, teman-teman harus disiplin. Karena jangan sampai teman-teman entry di harga atas, tentu malah NCKL mulai melemah. Sekarang kita lihat NICL. NICL juga sebelumnya sempat kami pantau pada saat masih berada di sekitar garis EMA 50. Cara pergerakan saat ini juga masih sideways. Beberapa kali juga sempat kembali melemah ke harga 1000 atau garis EMA 50. NICL masih bisa bertahan. Dan jika kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke 1090. Tapi cara pergerakan ini masih sideways. Resisten kuat untuk saat ini masih ada di sekitar 1150. Sedangkan untuk resisten minor memang ada di sekitar harga 1100. Tapi untuk tren jangka menengah NICL masih oke, masih bergerak uptrend. Tapi untuk tren jangka pendek sudah mulai sideways setelah gagal bertahan di atas 1400. Dan setelah gagal bertahan 1400 mulai melemah, tapi setiap kali mengatas garis EMA 50 bisa bertahan sehingga ini mulai sideways. Dan jika kita perhatikan NICL pada perdagangan hari ini, bisa kita lihat asing memang masuk, tapi secara keseluruhan asing masih keluar. Di broker summary terpantau malah ada sedikit distribusi. Jadi NICL, apabila teman-teman sudah dapat di harga 1000, bisa pertimbangkan untuk take profit atau swing apabila NICL satu minggu ke depan mencoba naik di atas harga 1000 sampai 1150 ternyata masih gagal. Atau hold terus selama NICL tidak turun bawah harga 1000. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, Musa juga sebaiknya wait and see. Kenaikan 7% hari ini tidak ada akumulasi walaupun candle lumayan solid. Apalagi saat ini sudah dekat dengan resisten di 1150, jadi lebih baik wait and see. Apabila masih gagal break, lebih oke adalah coba tunggu kembali di support harga 1000 atau garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Sekarang kita lihat Harum. Harum juga saat ini mencoba untuk bergerak naik, bisa kita perhatikan. Cara candle garis EMA 150 ini sebenarnya belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini 885 atau 880 ini masih berupa resisten lumayan kuat. Hari ini memang ditutup di atas 880, tapi cara candle ini tidak oke, walaupun ini candle hijau, tapi shadow ke atas lumayan panjang. Jadi harus hati-hati, sebelumnya juga bisa kita lihat mencoba break, ternyata gagal dan kembali melemah. Jadi Harum apabila teman-teman saat ini sudah punya di harga bawah, masih hold, maksudnya masih bisa di hold, tapi teman-teman harus lihat apakah Harum minggu depan masih kuat bertahan di 880. Selama masih kuat di atas 880 atau minimal di 880, teman-teman masih mau hold, masih oke. Yang untuk yang ingin coba pantau di entry juga coba wait and see kembali di 880. Tunggu konfirmasi break dengan candle lumayan solid baru ikutan entry untuk buy on breakout, karena cara pergerakan Harum akan oke, akan mulai uptrend apabila berhasil break garis EMA 150. Dan target kenaikan terdekat apabila berhasil break itu di 950, baru target berikutnya di harga 1000 yang merupakan resisten psikologis. Dan jika kita perhatikan di sini untuk Harum, asing hari ini malah keluar setelah sebelumnya sempat masuk akumulasi, dan jika kita lihat di sini kenaikan 1% lebih ini sebenarnya ini ada sedikit distribusi. Jadi ini harus hati-hati, candle tidak begitu oke dan ternyata ada distribusi. Jadi jika terpantau ternyata Harum minggu depan atau satu minggu ke depan gagal bertahan di 880, secara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 850 sampai garis EMA 50. Jadi jika terpantau masih gagal break dan teman-teman ingin coba entry, lebih oke saya coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 ini untuk buy on support. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.